Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Anak-anak, alhamdulillah hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat iman Islam serta nikmat kesempatan sehingga kita bisa belajar bersama pada pagi hari ini. Anak-anak, hari ini insya Allah kita akan belajar tentang iman kepada hari kiamat. Bab pertama di pelajaran PAI semester 1 ini. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari bersama-sama kita buka ya dengan doa membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak, berikutnya ya kita lihat slide berikut ini. Kelihatan slide-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan? Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Iman kepada hari akhir atau iman kepada hari kiamat. Anak-anak, dulu saat kalian kelas 7 di semester 1, kalian sudah mempelajari tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di semester 2, saat kelas 7, kalian juga sudah mempelajari iman kepada malaikat. Lalu di kelas 8, semester pertama, kalian sudah mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah. Lalu di semester 2, kelas 8, kalian juga sudah mempelajari iman kepada para rasul. Di semester pertama kelas 9 ini, kalian akan mempelajari iman kepada hari akhir. Nah, sebelum kita lanjutkan lebih jauh, ada yang bisa memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan iman? Coba. Kepercayaan. Iman adalah percaya. Jadi secara bahasa iman itu percaya. Kemudian, secara istilah, apa yang dimaksud dengan iman? Ada yang tahu? Faizah tahu apa iman secara istilah? Apa pengertian iman secara istilah? Faiza atau Luki atau Oi, suaranya yang keras? Ya, bisa kalian catat ya. Pengertian iman secara istilah adalah meyakini di dalam hati. Jadi kamu yakin terhadap sesuatu yang kamu imani itu. Kaitannya dengan iman hari akhir, ya berarti kalian yakin di dalam hati bahwa hari akhir itu akan tiba. Kemudian setelah diyakini di dalam hati, berikutnya adalah kalian ucapkan di lisan. Ya, saya percaya bahwa hari akhir itu akan tiba. Saya percaya bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Kemudian dilakukan dalam bentuk perbuatan. Apa perbuatannya? Artinya karena kita percaya bahwa hari akhir itu akan datang, dan di hari akhir itu kita akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan, maka kita menjaga perbuatan kita. Jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik. Jangan sampai melakukan perbuatan yang mungkar. Jangan sampai melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah iman. Nah, anak-anak, terkait dengan hari akhir ini, ya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Wa annas sa'ata atiyatun, dan sungguh hari kiamat atau hari akhir itu pasti akan datang. La raiba fiha, tidak ada keraguan padanya. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Anak-anak, ya, bila kita iman kepada Allah, maka kelanjutannya adalah kita iman kepada hari akhir. Apa benar hari akhir itu datang? Begitu ya pertanyaannya.
berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hari akhir pasti akan datang. Hari kiamat pasti akan datang. Tidak ada keraguan sekalipun atau tidak ada keraguan sama sekali untuk kedatangan hari kiamat ini. Nah, kita harus yakin itu. Kenapa kita harus yakin? Karena itu merupakan salah satu rukun iman. Itu merupakan unsur keimanan kita kepada agama kita. Unsur keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita iman kepada Allah, berarti kita iman kepada hari akhir. Nah, berbicara tentang hari akhir, anak-anak, ada dua jenis hari akhir. Ada dua jenis hari kiamat. Ini ya, yang pertama, jenis yang pertama adalah kiamat sughra atau hari akhir sughra. Ada yang tahu sughra itu apa? Sughra artinya kecil. Ya, kiamatnya kiamat kecil. Nah, tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang Bapak bacakan tadi menyebutkan bahwa kiamat itu pasti akan datang. Begitu ya. Wa annas sa'ata atiyatun. Sungguh kiamat akan datang. Kita bisa melihat bukti atau garansi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kiamat sughra. Kiamat sughra itu pasti akan datang. Kepada siapa? Kepada siapapun yang hidup. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa, semua yang hidup pasti akan mencicipi mati. Nah, kematian itu adalah bentuk dari kiamat sughra. Bentuk dari hari kiamat kecil. Dan itu pasti akan datang kepada siapapun. Tidak ada ceritanya ya, yang bernyawa, yang berjiwa ini kemudian hidup selamanya. Makanya anak-anak, kita harus percaya betul bahwa kiamat itu akan datang. Pertama yang akan datang adalah kiamat sughra. Kita sering melihat ya di sekeliling kita, kiamat sughra itu terjadi. Apalagi di musim pandemi ini. Di musim pandemi ini, Masya Allah, kiamat sughra ini sering terjadi. Angkanya cukup tinggi. Ini sekaligus menegaskan bahwa yang berkuasa, yang maha kuasa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia sepintar apapun, sekuat apapun, seberkuasa apapun, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru dikirim kematian saja sudah selesai manusia. Nah, itulah yang dimaksud ya, dengan kiamat sughra. Nah, anak-anak, kiamat sughra ini membuktikan kepada kita bahwa semua yang ada awalnya pasti ada akhirnya. Kita semua yang hadir di sini memiliki awal. Kapan awal kita? Saat dilahirkan oleh ibu kita. Kita punya awal. Ada yang awalnya tanggal 20 Agustus, ada yang awalnya tanggal 21 Agustus, ada yang awalnya 20 November, ada yang awalnya 15 Desember, ada yang awalnya 4 Mei, bahkan ada yang awalnya 29 Februari misalnya. Semuanya punya awal. Karena punya awal, maka semuanya akan punya akhir. Akhirnya beda-beda, seperti halnya awal yang kemungkinan juga berbeda-beda. Akhirnya pasti beda-beda. Ada yang diberi umur sampai 15 tahun, ada yang diberi umur sampai usia 21 tahun, ada yang diberi umur sampai usia 36 tahun, ada yang diberi umur sampai usia 70 tahun, dan seterusnya. Variasi-variasi akhir itu ya, menunjukkan bahwa Allah yang berkuasa. Akhir setiap manusia itu menunjukkan bahwa dia adalah makhluk yang lemah. Intinya, semua yang memiliki awal pasti memiliki akhir. Contoh, kalian sekolah di SMP Juara. Ada awalnya. Kapan awalnya? Saat daftar di SMP Juara. Kapan akhirnya? Saat selesai, saat lulus. Saat menyelesaikan kelas 9. Kan nggak mungkin kalian daftar di SMP Juara, kemudian nggak ada akhirnya.
Sekolah SMP juara sampai selama-lamanya. Nah, itu mustahil. Seperti halnya kehidupan ini. Dilahirkan, setelah dilahirkan terus nggak ada ujungnya, hidup terus. Itu mustahil. Nah, seperti itu. Itu penjelasan untuk kiamat sughra. Yang kedua adalah kiamat kubro. Apa kiamat kubro? Kiamat kubro artinya adalah kiamat besar. Kenapa disebut kubro? Karena saat kiamat ini tiba, semuanya akan hancur. Tidak ada yang tersisa, satu pun di atas muka bumi ini. Alam semesta akan hancur. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan izin Allah hancur, tak bersisa. Yang tersisa hanya Allah, Tuhan yang Maha Mencipta. Di dalam surat Ar-Rahman, Allah berfirman, "Kullu man 'alaiha fan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di alam ini fan, akan hancur, akan musnah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tersisa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan gajah, ya, mikrobakteri pun akan hilang, akan mati, akan hancur. Jangankan planet bumi, yang lebih kecil dari planet bumi pun akan hilang, akan hancur. Terus seperti apa kondisinya saat kiamat kubro terjadi? Wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu. Beda dengan kiamat sughra tadi. Disebut sughra, disebut kecil karena tidak menimpa semua manusia, tidak menimpa semua makhluk Allah. Hanya menimpa beberapa orang atau beberapa makhluk hidup yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berakhir. Kalau kiamat kubro, enggak. Semuanya akan merasakan. Ya. Mulai dari alam yang kasat mata itu maksudnya yang bisa dilihat oleh mata, sampai alam yang enggak bisa dilihat oleh mata, ya. Alam bakteri dan virus dan sebagainya, bahkan alam supranatural atau alam metafisika, seperti alam jin, alam malaikat, semuanya akan hancur. Yang tersisa hanya yang maha kuasa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kiamat kubro. Nah, anak-anak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa kiamat kubro ini tidak ada yang tahu. Bahkan di dalam Al-Quran juga disebutkan Rasulullah saja tidak tahu. Kemudian misalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh malaikat Jibril yang mengambil bentuk seorang laki-laki. Kapan hari kiamat? Kata Rasul, jawabnya, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Karena memang kiamat ini hanya Allah yang tahu. Jangankan kita, jangankan malaikat Jibril, malaikat Israfil saja yang bertugas untuk meniup sangkakala juga tidak tahu kapan kiamat itu akan terjadi. Nah, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan atau menunjukkan beberapa tanda yang bisa menjadi petunjuk bagi kita untuk mengetahui permulaan kiamat kubro ini. Nah, berikut ini kita lihat. Ya. Nah, ciri-ciri hari kiamat kubro berdasarkan sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanda kiamat itu sebagai berikut. Yang pertama, munculnya asap atau dukhon. Asapnya seperti apa? Apakah seperti asap saat kebakaran hutan di Sumatera, di Kalimantan? Wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu asapnya seperti apa. Hanya Allah yang tahu. Yang paling penting kita yakini menjelang hari kiamat, dukhon atau asap itu akan muncul. Sumbernya dari mana? Dari kebakaran hutan kah? Dari badai debu kah? Atau dari partikel langit yang turun ke muka bumi kah? Kita tidak tahu. Ya. Hanya Allah yang tahu. Seperti itu. Nah,
Yang kedua, Dajjal akan muncul sebagai musuh terakhir umat manusia. Karena Dajjal ini digambarkan dalam banyak riwayat sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan, ya, salah satu riwayat itu Dajjal itu bermata satu, kemudian dahinya ada tulisan kaf, fa, ro, atau kafir atau kafaro. Ya. Nah, Dajjal ini anak-anak adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sekarang di mana? Hanya Allah yang tahu di mana dia saat ini. Manusia tidak ada yang tahu di mana. Nah, anak-anak, Dajjal ini ya, adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang saat muncul nanti dia akan menipu banyak sekali manusia. Ya. Jadi Dajjal ini kalau datang ke suatu negeri yang sedang kekeringan, kemudian Dajjal menawarkan, "Wahai penduduk negeri, maukah kau beriman kepadaku? Jika kau beriman kepadaku, maka aku akan turunkan hujan." Nah, ketika penduduk negeri itu menyambut apa yang ditawarkan oleh Dajjal, maka saat itu hujan akan diturunkan. Seperti itulah Dajjal. Kalau ada orang sakit, dia bisa menyembuhkan. Tentu semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang gagal cita-citanya bisa dikabulkan oleh Dajjal. Orang yang putus cinta mungkin akan disambungkan hatinya dengan yang putus itu. Ya, seperti itulah Dajjal. Artinya dia akan menjadi apa istilahnya, godaan yang sangat besar bagi umat manusia. Makanya Rasulullah menjelaskan, memberikan saran kepada kita, saat Dajjal itu muncul, maka yang harus kita lakukan adalah menjauh sejauh-jauhnya. Karena godaan Dajjal ini sangat kuat. Jarang orang yang bisa selamat dari godaan Dajjal ini. Yang ketiga, akan muncul binatang yang besar atau dabah atau binatang melata yang besar. Sebesar apa? Wallahu a'lam. Bentuknya seperti apa? Seperti sapi atau seperti kijang atau seperti kadal? Kita nggak tahu. Karena memang Rasulullah hanya menyebutkan dabah. Dabah itu binatang melata. Binatang yang berjalan. Ya. Bukan binatang yang terbang. Binatang yang berjalan dengan kaki di atas muka bumi. Itu disebut dabah. Nanti seperti apa? Apakah punya tanduk, apa punya ekor, kakinya 4, atau seperti apa? Wallahu a'lam. Yang jelas tanda-tanda ini akan muncul menjelang hari kiamat kubro atau hari akhir. Kemudian yang keempat adalah matahari terbit dari arah barat. Terbitnya seperti apa? Apakah berhenti dulu di atas kepala, ya? Kemudian ke barat, ya? Kemudian muncul lagi dari barat. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu seperti apa. Teknisnya seperti apa? Nggak ada yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu terkait matahari yang terbit dari barat ini. Kemudian yang kelima adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam sebagai penyelamat umat manusia. Nah, anak-anak, nanti di akhir zaman semua manusia, ya khususnya orang-orang beriman, akan mengalami peristiwa yang mungkin apa istilahnya ya, sangat mengintimidasi. Ya. Orang beriman akan berperang melawan orang-orang yang tidak beriman. Apa yang beriman? Apa atau siapa yang dimaksud dengan orang beriman? Yang dimaksud dengan orang beriman adalah orang yang percaya dan beriman dan mengamalkan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu orang beriman. Ya. Apakah kalau orang itu KTP-nya sudah Islam disebut sebagai orang beriman? Wallahu a'lam. Karena iman itu sebenarnya bukan sekedar KTP, tapi lebih kepada kondisi ya hati kita, ucapan kita, perilaku kita sesuai dengan yang kita imani. Itu disebut iman. Seperti itu nak ya. Nah, di akhir-akhir nanti akan terjadi peperangan yang luar biasa antara orang yang beriman dan tidak beriman. Tapi kalian harus hati-hati kalau membaca atau mendapatkan keterangan seperti ini. Kenapa? Nah, karena keterangan-keterangan seperti ini sering disalahgunakan. Misal ini ya, orang-orang yang tidak suka kepada Islam kemudian mendesain ya, seakan-akan
sudah menjelang hari kiamat sekarang itu. Sehingga orang-orang yang beriman harus kumpul semuanya di negeri Syam atau di Syria untuk berperang. Padahal itu adalah desain atau bikinan orang yang tidak suka kepada Islam, supaya umat Islam melakukan tindakan yang negatif atau melakukan tindakan teroris. Hati-hati. Kalian harus paham bahwa hari kiamat itu nggak ada yang tahu kapan terjadinya. Hanya Allah yang tahu. Nah, banyak saudara-saudara kita yang tertipu ya, dengan rekayasa seperti ini. Akhirnya mereka tertipu berangkat ke Syria, bergabung dengan ISIS. Nah, ini adalah tipuan. Hati-hati. Nah, yang harus kita lakukan bagaimana? Yang harus kita lakukan, laksanakan perintah Allah sesuai dengan kemampuan kita di Indonesia ini, ya. Beriman, ya, sholat, berbuat baik, dan seterusnya, dan seterusnya. Jangan mudah tertipu dengan provokasi-provokasi seperti itu, ya. Nah, berikutnya yang ketiga adalah suku Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj dikenal dengan Gog Magog, ya. Gog Magog atau Ya'juj dan Ma'juj. Mereka sama makhluk Allah Subhanahu wa taala yang saat ini masih terpenjara di satu lembah. Dulu ya, zaman Raja Dzulqarnain yang disebutkan di dalam surat Al-Kahfi ya. Mereka itu diletakkan dalam satu lembah, kemudian lembahnya ditutup dengan tembaga atau besi ya. Sampai sekarang masih tertutup. Di Al-Qur'an surat Al-Kahfi juga dijelaskan ya, bahwa nanti ketika penutup lembah itu hancur, maka saat itulah tanda kiamat telah tiba. Dalam sebuah hadis juga disebutkan, Ya'juj ini nanti ketika keluar, Ya'juj dan Ma'juj ini, ketika keluar kemudian melewati sebuah danau, maka danau itu akan kering. Mereka lewat aja, mungkin minum di situ ya, kering. Betapa dahsyatnya Ya'juj dan Ma'juj ini. Kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya adalah 3 peristiwa penenggelaman bumi. Nah, nanti kalian bahas lebih dalam ya di tugas luring. Ini waktunya sudah rada mepet. Yang terakhir munculnya api yang mengumpulkan manusia. Apinya seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada yang tahu. Nah, anak-anak, ini adalah beberapa tanda kiamat kubro. Masih ada tanda kiamat kubro lainnya. Ya, yang tidak Bapak sebutkan semuanya di sini. Nanti insya Allah kita bahas di pertemuan yang kedua. Oke, berikutnya untuk tugas luringnya, anak-anak. Ini. Tugas luring, ya, perdalam penjelasan tentang tanda-tanda kiamat kubro. Tadi kan tanda-tandanya sudah Bapak sebutkan tuh. Perdalam, keterangannya diperluas lagi. Misal, kemunculan asap atau dukhon itu seperti apa, riwayatnya bagaimana, harus berdasarkan kepada riwayat. Kenapa? Karena tanda-tanda hari kiamat ini termasuk perkara ghaibiyat, termasuk hal-hal yang gaib, yang tidak bisa yang nggak bisa kita pahami kecuali kita merujuk kepada Al-Quran atau Al-Hadis yang sahih. Ya. Nah, setiap peserta didik, ya, satu peserta didik minimal 3 tanda kiamat. Jadi 3 tanda kiamat itu kalian jelaskan secara lebih detail. Ya. Nah, anak-anak, itulah materi PAI kita pada pagi hari ini. Ada yang bertanya sebelum kita akhiri? Ini silakan dicatat tugas luringnya. Ada yang bertanya? Tidak, Pak. Tidak ada. Oke. Bila tidak ada, Bapak cukupkan sekian untuk pembelajaran PAI atau pendidikan Islam kali ini. Ini adalah pertemuan pertama kita. Nanti insya Allah di pertemuan kedua kita akan bahas lebih dalam lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.